Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu video saya yang banyak view-nya adalah cara memasang selang mesin cuci. Tetapi memang ada satu trik yang waktu itu terlupakan, tidak saya sampaikan karena masih banyak juga teman-teman yang tidak berhasil. Insya Allah setelah saya bagikan trik yang terakhir ini, kemungkinan Anda akan berhasil. Di video ini akan saya ulang lagi step by stepnya mulai dari awal. Tetapi sebelum saya mulai videonya, saya jelaskan dulu biar tidak banyak pertanyaan kubur. Ini punya bapak memberi contoh, ternyata juga masangnya seperti ini. Pakai selang lagi, bukan selang bawaan. Saya jelaskan dulu kenapa saya memakai bukan selang bawaan. Yang pertama, selang bawaannya ketelisut waktu saya pindah-pindah barang. Yang kedua, pertimbangannya adalah untuk memperderas aliran, karena selang bawaan itu inner diameter atau diameter dalamnya kecil. Selangnya sih sebesar ini bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya kecil. Sedangkan selang biasa ini tentunya lebih besar diameter dalamnya. Kenapa saya memakai diameter dalam yang lebih besar? Karena tekanan air saya tidak terlalu kencang. Ini hanya menggunakan toren sekitar setinggi 3 meter dari posisi mesin cuci ini, dari kerannya ini. Jadi ini memperlancar tujuannya. Teman-teman yang tekanan airnya kencang silahkan pakai selang bawaan. Kenapa sebaiknya kita memakai selang bawaan? Yang pertama karena ya pastinya sudah disediakan pabrik, mubazir kalau Anda beli selang lagi. Yang kedua, memang rancangannya supaya praktis ketika kita butuh maintenance, melepas selang-selangnya itu tidak ribet, tinggal diklik saja sudah bisa dilepas. Misalkan merawat atau membersihkan saringan yang ada di input ini, konektor. Yang ketiga tentunya lebih rapi. Kita bahas dulu dari mana asal kebocoran. Kebocoran itu menurut saya ada 3. Yang pertama bisa dari ini, engkolnya atau putaran dari keran. Ketika ini selalu terbuka padahal mesin cuci misalkan tidak dipakai atau sedang proses lain, kan solenoid menutup, di sini terjadi tekanan itu akhirnya balik keluar dari sini ya. Kalau seperti ini ya Anda harus ganti keran. Yang kedua adalah bocor dari konektor bawah, ini nanti saya tunjukkan. Yang ketiga inilah yang paling sering, bocor dari bibir mulut keran. Oke, kita bahas lebih rinci. Jadi konektor ini memang ada 2 sambungan. Yang pertama adalah sambungan konektor ini yang ada bautnya 4 ini ke keran. Yang kedua adalah sambungan selang itu sendiri masuk ke konektor ini. Itu memakai kerapatannya, memakai o-ring. Jadi kebocoran itu yang sering adalah dari sini, bibirnya ini, bibir keran ketemu dengan konektor atau konektor dengan sambungan selangnya. 2 hal itu sering menjadi penyebab bocor, tapi yang paling sering memang yang dari bibir keran. Jadi kita akan coba selesaikan permasalahan dari cara memasang selang mesin cuci yang masih gagal. Insya Allah dengan trik ini teman-teman nanti akan berhasil. Jadi kita ulangi dari awal step by stepnya. Oke, saya tutup dulu ini. Yang pertama-tama, peralatan apa yang kita butuhkan untuk memasang selang mesin cuci ini? Sebenarnya dalam kondisi normal cukup hanya obeng saja, obeng min plus. Tetapi jika masih ada masalah, kita ada beberapa alat lagi. Yang pertama ini gunting dan karet ban dalam. Minta aja ke tukang tambal ban, itu pasti dikasih. Kalau hanya cuman sepotong, minta yang bekas ban dalam mobil itu lebih tebal dan lebih kenyal. Kita cukup minta kecil saja, diameter 5 cm gitu. Yang kedua adalah amplas, dan ini bidang datar, cari potongan batu bata atau kayu. Yang pertama-tama kita siapin ini konektornya ini. Jadi konektor ini di dalamnya ada karet. Nah ini yang sering jadi masalah, apalagi bila itu mesin cucinya sudah lama, sudah berusia. Tetapi kalau baru kemungkinan tidak ada masalah. Jadi cara memasang itu yang pertama adalah ini, konektor ini dilepas dari sini, dari selangnya. Nah ini kemarin ada pertanyaan, ini bagaimana cara memasang konektor ini dengan selang, dipaksa-paksa nggak bisa masuk. Iya, karena ini sistemnya adalah model peloran pengunci. Jadi ketika memasang ini harus diturunkan ke bawah. Ini ada pirnya supaya pelornya ini
pelornya ada 4 itu keluar, akhirnya ini bisa masuk ya, karena saya cuma tangan satu seperti ini teman-teman. Konektor ini ada o-ringnya, kemungkinan o-ringnya ini tidak ada ya, seperti ini sudah tidak ada, ini bisa bocor nanti kalau kita pasang. Kerapatannya adalah ada o-ring, bisa dibuat kan, bisa cari juga karet ban dalam digunting gitu aja, nanti kalau masih bocor ya pakai seal tip. Jadi sistemnya ini adalah pengunci, kalau kita pasang seperti ini ya tidak bisa masuk, apalagi kita melepas kalau sudah masuk juga tidak bisa, karena ada pengunci, mekanisme pengunci ini yang harus kita geser sabilanya ke bawah ya, karena posisi normalnya nanti kan seperti ini, jadi ditarik seperti ini supaya pelornya ini bisa keluar. Kemarin ada yang komen sudah tidak bocor, cara masang ini tidak tahu ya, kita jelaskan secara terperinci ya. Nah, seperti ini biasanya di sini ada pengaitnya untuk menahan ini, itu nanti untuk melepasnya ya seperti ini, ditarik ke bawah ya, sudah bisa keluar konektor ini ya. Oke, jadi kebocoran itu bisa dari sini, ini o-ringnya tidak ada, jadi kerapatan ini konektor ini terhadap selang hanya mengandalkan o-ring, dan penguncinya adalah pelor ini, ada 4 pelor. Pelor ini akan selalu menutup, makanya untuk membuka pelor itu agar keluar kita geser ke bawah. Nah, itu pelornya kelihatan, akhirnya cucup ini bisa masuk. Oke teman-teman, ini yang bisa jadi penyebab kebocoran ada di sini. Kebocoran yang paling sering adalah di sini, antara mulut dari kran dengan konektor ini. Permasalahannya ya karena memang saya dulu juga tidak tahu kalau tidak baca buku petunjuk. Itulah pentingnya membaca buku petunjuk. Jadi konektor ini dengan mur penahan ini bisa dilepas, nah, pakai drat. Oke, saya lepas dulu. Setelah terlepas, susunannya seperti ini. Jadi di bagian ujung, kemudian ada karet. Nah, ini tebal. Ini yang jadi masalah nanti kalau sudah tua, sudah berusia, yaitu karet ini keras, dan ada ini ring untuk memposisikan dari baut pengunci penahan packing karet ini. Nah, seperti ini urutannya. Pastikan masuk ke rumahnya ini, ke lubang dari colokan ini, masuk ke baut pengunci. Nah, seperti ini, baru o-ringnya dipasang dari bawah. Nah, seperti ini, baru kita pasangkan, didratkan ke cucup ini mulut dari konektor. Disinilah permasalahan yang sering bocor, yaitu ini sudah keras. Nanti untuk proses selanjutnya kita lanjut dulu, ini saya jelaskan dulu penyebab bocor ini. Ketika tutorial sudah mengikuti video yang pertama saya itu masih bocor ya, ini sudah keras, ini bisa kita dobeli, ditambahi dengan potongan karet ban dalam ini, kita bikinkan yang sama modelnya seperti ini. Ini salah satu contoh aja sudah saya buatkan. Kalau bisa lubang bagian tengahnya ini ya lebih kecil. Salah satu penyebab kebocoran adalah lubang yang tersedia di sini ternyata lebih lebar dari mulut kran. Jadi kita pastikan dulu, kalau krannya standar insya Allah ya tidak ada masalah, tetapi ada kemungkinan di sana lubang ini yang disediakan oleh pabrik ini terlalu besar, akhirnya ketika menempel dengan mulut kran dia bergeser, ada celahnya, itu menyebab bocor. Tetapi yang paling sering adalah ini sudah keras. Bila mesin cuci Anda sudah lama, selangnya lama, tinggal bikinkan ini tambahan karet dari ban dalam. Kalau ini hilang ya bikinkan ini juga, bisa beberapa lapis gitu agar lebih tebal. Oke, kita siapin dulu. Jadi potongan karet ban dalam ini tidak pernah lepas dari tas kerja saya, karena ini sangat membantu sekali di pekerjaan plumbing dan perpompaan ya, buat packing, buat macam-macam. Saya selalu bawa ini potongan sedikit saja karet ban dalam, usahakan pakai
karet ban dalam mobil itu agak tebal tetapi lemas, elastis, kenyal. Terus masalah amplas ini di mana? Amplas ini kita gunakan untuk meratakan bibir. Nah, ini harus pakai bidang yang rata. Bibir dari kran. Biasanya ada kran yang tidak rata, sisa dari pabriknya cetakannya tidak rata. Tapi ini tidak terlalu pengaruh ya. Selama apa? Selama karetnya tadi kenyal. Nah, seperti ini. Tapi ini jarang sekali kasus seperti ini. Selama karetnya kenyal, meskipun tidak rata 100%, insya Allah tidak bocor. Terus cari yang bibirnya ini agak panjang. Bahkan menurut saya cukup belikan kran plastik saja, kran yang murahan. Tujuannya apa? Tujuannya skrup yang 4 tadi itu bisa menusuk lebih rapat ke mulut kran ini. Kalau besi, ini kan harus cari coakan biasanya ya, atau kurang rapat. Meskipun skrup tadi itu lancip, tetapi kalau ini terbuat dari plastik jauh lebih rapat. Dan menurut saya cukup plastik saja, kran plastik saja. Kenapa? Yang pertama harganya murah, yang kedua karena ini tidak perlu sering dioperasikan buka tutup. Selama ini normal, selang-selangnya tidak bocor, ya selalu aja dibuka. Kecuali perawatan, membersihkan, filter itu baru kita fungsikan, kita tutup kran ini. Jadi cukup pakai kran plastik yang murahan saja. Langkah selanjutnya adalah memasang ujung konektor ini ke dudukan baut pengunci. Dideratkan sampai rapat ya. Sekedar rapat saja. Kemudian kita setel posisi 4 baut ini, usahakan posisi mulut kran tadi ada di tengah. Jadi kita tes dulu di kerannya sini, dibuat sedikit longgar, press gitu. Nah, jadi posisinya diusahakan seimbang 4 baut ini sehingga posisi mulut kran persis di tengah. Nanti kita cukup mengencangkan 2 baut pengunci ini saja, tidak perlu yang bagian sini kan sulit nanti nyekrupnya. Jadi kalau ini sudah di setel press, sedikit longgar saja, nanti tinggal mengencangkan 2 baut saja. Karena posisi 2 baut ini yang paling mudah. Yang belakang ini nanti sulit teman-teman kalau mengencangkan, tidak perlu, cukup 2 baut yang di depan saja, usahakan ada ke arah depan. Setelah ini posisinya rapat tadi, kita kendorin 2 atau 3 putaran. Nah, ini letak trik utama itu di sini. Ini yang dulu seringnya kita lupa ya, di sini. 2 atau 3 putaran. Kendorin. Ya. Seperti ini. Setelah ini kendor 2-3 putaran baru kita pasang ke mulut kerannya. Nah, ini tidak harus lurus, teman-teman. Ngikutin saja arah permukaan mulut dari keran ini, mau miring kemana ikutin saja. Nah, jadi salah satu tangan kiri memegang ini, tempel itu, ikutin aja kemana miringnya dari mulut keran ini, tidak perlu patokan posisi kerannya. Ada keran yang mulutnya miring ya biar saja. Nah, setelah nempel seperti ini kita tahan secukupnya saja, baru kita kencangin 2 baut ini. Jadi tidak perlu nyari keran yang ada coakannya seperti ini, toh nggak ada gunanya ini ya. Baut ini malah ada di bawahnya, malah bisa bikin ribet kalau tidak pas. Cari yang lurus saja, lebih baik lagi yang keran plastik. Jadi ini sudah rapat, jadi kita pegangin tangan kiri seperti ini, rata arahnya di mana mulut dari keran tadi, mau miring ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ikutin saja. Tahan sedikit, kemudian dikencangkan 2 baut yang posisinya enak saja, yang belakang 2 ini tidak perlu. Sekarang inilah proses yang terakhir, sudah selesai ini ya, tinggal kita kencangkan konektor ini. Ya, inilah letak kerapatannya di sini, bukan kita masang gini sudah jadi baru kencangkan, yaitu kekuatannya hanya dari kekuatan tangan kita. Kalau ini kekuatan rapatnya ya dari drat tadi yang kita kendorin 2 atau 3 putaran. Oke, kita kencangkan. Ya, ini insya Allah sudah rapat, teman-teman. Kalau masih bocor ya kemungkinan
bibir ini yang meleset tidak tepat di lubangnya atau miring, atau karetnya tadi itu tidak tepat lubangnya dengan mulut keran, atau karetnya sudah keras. Itu tadi gunanya karet tambahan dari ban dalam. Ini insya Allah sudah kuat sekali, tinggal kita pasang selangnya. Cukup kita turunkan ke bawah agar pelornya keluar, kita pasang dan dilepas. Ya, ini sudah mengunci sangat kuat. Biasanya ada lagi penahan tambahan, kita ungkit. Seiring tekanan air maka o-ring tadi akan mengembang lebih rapat dan pelor ini semakin mengunci. Jadi tadi itu ada o-ringnya yang hilang. Dan pastikan juga yang masuk ke mesin cuci juga ada packing karetnya. Kalau tidak ada ya buatkan dari karet ban dalam tadi. Insya Allah sudah selesai. Tapi karena saya tidak pakai ini, saya pakai selang ini, saya pasang dulu. Jadi kalau ini bocor, nah, jadi melepasnya kita tarik dulu ke bawah. Penguncinya ini baru selangnya kita tarik. Kemungkinan adalah ini tidak ada o-ringnya, ada o-ring di bawah sini. Bila tidak ada o-ring di sini, teman-teman bisa menggantikan dengan dililit seal tip secukupnya saja, dibuat agak rata ya ketebalannya dengan bibir tepi dari coakan atas ini, dililitkan seal tip. Bila tidak ada o-ringnya atau o-ringnya sudah keras. Tetapi untuk melilitkannya jangan sampai melebihi batas atas itu, jangan sampai ke coakan. Kalau coakan ini sampai terisi oleh seal tip, maka pelor tadi tidak akan bisa mengunci. Jadi seal tipnya cukup sampai di sini, bibir ini, pembatas bagian lurus ini dengan coakan. Kalau yang coakan atas ini untuk tempat pengunci pelor, yang 4 buah ini. Jadi ketika kita tarik ke bawah ini, pelor ini menjadi bebas gitu teman-teman, keluar sehingga bisa masuk mulut dari konektor ini. Setelah masuk tinggal kita lepas biar mengunci. Oke, selang sudah terpasang. Ini mesin dalam kondisi mati, artinya solenoid tertutup, maka di sini akan bertekanan. Kita akan tahu apakah bocor atau tidak. Kita buka kerannya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin tidak bocor. Jadi cek di sini dulu. Yang pertama biasanya ya bocor dari posisi mulut keran ini yang tidak tepat, atau packingnya karetnya sudah keras, atau ini belum kencang. Nah, kita tambahi sedikit. Oke, kita tes. Jadi ini sudah bertekanan selangnya ini. Nah, ini keras. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses pemasangan selang mesin cuci alhamdulillah berhasil, tidak bocor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.